Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat dan bahagia hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sebelum layanan bimbingan klasikal kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, seperti biasa silakan Mas Yuda dipimpin doanya. Ya, alhamdulillah. Seperti biasa sebelum kegiatan layanan kita mulai, marilah kita lakukan afirmasi positif. Seperti biasa, ya. Selamat pagi. Pagi, keadaan sangat luar biasa. Semangat pagi. Every day, in every way, I'm getting stronger and stronger. Every day, in every way, I'm getting better and better. I can, you can, we can. SMK? Bisa. SMK? Bisa juga. Vokasi kuat? Kuat menguatkan Indonesia. Luar biasa. Ha! Aplaus untuk kita semua. Ya, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita mau melaksanakan yang namanya One Week One Up to Date. Ya. One Week One Up to Date nanti seperti yang sudah kita sampaikan setiap layanan bimbingan konseling ya, agar setiap minggu itu ada perubahan dalam diri peserta didik. Kita semua bisa belajar dari apa yang nanti kita sampaikan lewat One Week One Up to Date. Dengan menyampaikan apa? Sesuatu yang berita yang viral, yang bisa kita pelajari maknanya. Jadi kita bisa tahu dunia itu sedang apa dengan menyampaikan berita itu ke teman-teman, dan berita itu bisa kita ambil hikmahnya. Karena kita belajar tidak hanya lewat buku ya, dari manapun, dari berita, dari buku, dari media, dari apapun itu, yang nanti bisa membuat kita menjadi lebih pintar, bisa membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana dalam mensikapi, dan itu menjadikan hidup kita lebih baik ke depannya. Begitu ya? Ya. By the way, hari ini yang tidak masuk siapa? Apa masuk semua? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Oke, komplit ya. Sekarang kita mulai ya. Kemarin sudah absen 1, 2, 3, sekarang 4, 5, 6, 7. Ya, 4. Silahkan masuk. Silahkan maju ke depan. Yes, semuanya saja. Bareng-bareng. Siapa kemarin siapa? Ya. Ya, silahkan disampaikan kepada teman-temannya, karena belum tentu ya satu kelas ini membaca berita. Satu kelas ini ada sesuatu yang ternyata itu bisa untuk kita pelajari dari cerita orang, dari berita yang sedang viral seperti itu dan sebagainya. Gitu ya. Mungkin kita bisa coba lagi. Silakan. Mulai dari siapa? Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Fuad Maja di sini ingin menyampaikan viral news atau berita yang pernah viral mengenai perundungan. Saya mulai. Saya menemukan berita yang pertama, bocah SD Tasikmalaya yang meninggal dunia karena dibully teman-temannya. Kejadian ini terjadi pada pertengahan 2021. F yang berusia 11 tahun merupakan korban bully. Ia masih menduduki bangku SD kelas 5 pada saat itu. Ia kerap dibully teman-temannya, hingga yang viral ia dibully oleh temannya hingga disuruh menyetubuhi seekor kucing.
Tidak hanya itu, kejadian itu bahkan direkam oleh pelaku yang merupakan teman korban. Video itu pun tersebar hingga ke orang tua korban. Korban pun depresi hingga mempengaruhi kesehatannya. Korban dilarikan ke rumah sakit, tapi sayang nyawanya tak terselamatkan. Iya. Kasus tentang perundungan ya. Perundungan. Korbannya tadi siapa? Bocah? SD. Ya. Nanti kita akan bahas, kita dengarkan lagi berita viral yang selanjutnya ya. Baru nanti kita ambil hikmah dari apa yang mereka sampaikan, teman-teman kalian sampaikan. Oke? Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radit Prasetyo akan menyampaikan berita yang berjudul anak SMA jadi korban cyberbully selama setahun dan pelaku tersebut adalah ibunya sendiri. Cyberbully atau perundungan di internet biasanya dilakukan oleh akun anonim pada korban yang tidak saling mengenal. Namun kejadian satu ini mencengangkan karena pelakunya adalah ibunya sendiri. Kendaraan lain dicari melakukan tindakan yang membuat publik tak habis pikir. Wanita asal Michigan didakwa setelah diduga melecehkan putri sendiri dan kekasihnya putrinya pelakunya menggunakan identitas palsu. Kendara dituntut dengan dua tuduhan, yakni mengutip anak di bawah umur dan menghalangi pengadilan. Keduanya merupakan tindakan pidana berat dengan hukuman maksimal 5 tahun. Dia juga dituntut dengan tuduhan menggunakan komputer untuk melakukan tindak kriminal, kejahatan yang dapat dipidana dengan hukuman 10 tahun penjara. Wanita 42 tahun ini telah ditahan pada Senin tanggal 19/12/2020 dan dibebaskan dengan jaminan. Dia dijadwalkan mengikuti persidangan kembali pada 29 Desember 2020. Kendara Gel dicari membuli putrinya sendiri selama setahun. Kasus ini berasal dari Putri Kendara, seorang siswi SMA yang menjadi target perundungan di internet. Dia bersama kekasihnya kala itu terus-menerus menerima perlakuan bullying dengan kata-kata kasar dan tidak bermoral. Cyberbullying dilakukan sang putri dan kekasihnya dialami sang putri dan kekasihnya lebih dari setahun. Selama itu pula dia mengeluh pada ibunya tentang akun anonim yang merundung serta mengutip di media sosial. Pengaduan tentang cyberbullying akhir dilayangkan lewat sekolah di mana putrinya belajar. Setelah kasus ini masuk ke polisian, penyelidikan menemukan fakta mengejutkan bahwa pelaku perundungan dan merasakan itu tidak lain dan bukan adalah ibunya sendiri. Lebih mengejutkan lagi, Kendara juga bekerja sebagai pelatih basket di SMA putrinya. Ketika kasus pertama kali masuk ke kantor kami, itu aneh dan hampir sulit dipercaya. Kita bicara tentang beberapa ratus pesan teks lebih dari 1 juta temuan halaman di kasus ini. Bicara jaksa wilayah Isabel Country. Pada umumnya itu kebanyakan hanya pesan teks yang melecehkan, merendahkan, menurunkan moral, dan bahkan pesan-pesan yang kejam. Lanjut, penyelidikan menyatakan bahwa Kendara telah menipu dan melecehkan putri serta kekasih putrinya sejak awal tahun 2021. Dia menggunakan virtual private network, sebuah perangkat lunak khusus untuk menyamarkan lokasi seseorang serta beberapa nomor telepon yang berbeda untuk membuat seolah-olah pelaku perundungan itu adalah teman sekolahnya sendiri. Motif Kendara membuli putrinya sendiri belum terungkap secara jelas. Dugaan sementara polisi, dia mengalami gangguan psikologis yang dinamakan sindrom cyberbullying. Ini merupakan jenis perilaku di mana Anda berusaha membuat seseorang merasa buruk ataupun membutuhkan Anda di hidup mereka karena perilaku tersebut. Secara umum, seperti dikutip dari situasi resmi Kementerian Kesehatan, mengidap sindrom obsession akan dengan sengaja membuat mengeluh atau membesar-besarkan gejala suatu penyakit atau suatu masalah yang lain. Biasanya penderita akan melakukan ini agar mendapatkan perhatian, rasa iba, hingga simpati dari orang-orang terdekat. Ya, sekian, terima kasih. Ya, untuk kasus yang kedua, itu juga berita viral yang kedua, itu di Amerika Serikat ya, terjadi perundungan anak yang dilakukan oleh siapa? Ibunya sendiri. Ternyata luar biasa ya. Ibunya bisa melakukan
tindak perundungan. Perundungan itu tidak hanya oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi di dalam keluarga pun ada kesempatan untuk melakukan itu. Ya, kita nanti akan coba bahas tentang berita viral yang kedua. Sekarang kita lanjutkan dulu ya sampai selesai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dea Amelia, saya akan menyampaikan berita dari Lorin Simiju, asal California, Amerika Serikat. Amerika Lorin lagi. Simiju, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun di Amerika Serikat, memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri pada 3 Desember 2014. Penyebabnya karena mengalami perundungan oleh teman-temannya setelah ia bergabung dengan kelompok pemandu sholat atau cheerleader. Menurut teman korban, Simiju menjadi ejekan setelah menjadi satu-satunya lelaki yang menjadi anggota cheerleader di Folsom Middle School, California, dan bahkan dituding sebagai seorang gay. Seperti yang dikabarkan di New York Daily News, orang tua korban pernah mengeluhkan kepada pihak sekolah tentang kejadian yang dialami anak mereka. Sampai akhirnya Simiju menjalani pendidikan di rumah atau homeschooling di bawah arahan Folsom Cordova Unified School. Namun perundungan terus saja berlangsung, terutama melalui dunia maya. Bagi sang sahabat Hunter Reed, Simiju adalah seorang pria yang selalu bersemangat dengan apa yang ia sukai. Sekian, terima kasih. Ya. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sari. Saya ingin menyampaikan berita yang lagi viral. Orang tua siswi korban bully di Bandung minta pelaku dikeluarkan dari sekolah. Kasus perundungan yang menimpa seorang siswi di SMAN 1 Ciwidey diselesaikan secara kekeluargaan. Orang tua korban hanya meminta pelaku perundungan dikeluarkan dari sekolah. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol K. Ageng Wicaksana mengungkapkan hingga saat ini kasus tersebut tidak ada pembuatan laporan ke polisi. Namun pihak korban menginginkan kasus tersebut selesai. Kalau kami sampai saat ini belum ada laporan terkait kejadian tersebut, dari pihak korban pun sudah menyampaikan bahwa tidak ingin melanjutkan perkara ini. Olehsta menyebutkan kedua belah pihak dan sekolah telah melakukan audiensi dengan kesepakatan adalah hanya menghukum pelaku dari sekolah. Kalau dari keluarga memang harapannya para pelaku ini di DO. Tapi itu kan kewenangan sekolah katanya. Meski begitu, pihaknya mengaku akan tetap mengawal kasus tersebut. Apalagi beberapa saksi telah dilakukan pemeriksaan. Tapi kami dari Polresta siap. Kita pun mengawal kasus ini. Apabila nanti ada langkah yang harus diambil, tentu kita sudah lakukan pemeriksaan saksi. Kita siap. Tapi karena dengan dasar penolakan orang tua, kami belum bisa lakukan langkah-langkah lebih lanjut. Dia menambahkan para korban menolak untuk diberikan keterangan dengan alasan kasus tersebut tidak untuk dilanjutkan ke arah pidana. Karena orang tua sudah membuat surat pernyataan resmi yang intinya sebagai orang tua mereka memohon agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan atau perdamaian. Mengingat pelakunya juga masih di bawah umur. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Itu tadi 4 berita viral yang disampaikan teman-teman Anda. Kebetulan sama semua ya. Ini tentang perundungan. Ya. Kita akan bahas tentang masalah perundungan ini ya. Pernah kalian mendengar istilah perundungan? Pernah. Perundungan sama bullying itu sama nggak ya? Sama. Perundungan itu apa toh? Hah? Apa enggak apa-apa? Ngomong saja. Perbedaan perlakuan karena sifat tidak suka. Perbedaan perlakuan karena sifat tidak suka. Bisa. Ada lagi? Ada yang tahu perundungan? Perilakunya itu menyenangkan apa enggak? Kalau dirundung itu senang apa enggak? Ya. Perilakunya perundungan itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan toh ya. Ya, yang dilakukan oleh ini tadi perorangan bisa, kelompok bisa, ya kan?
dari keluarga dekat, dari teman-teman lingkungan masyarakat itu juga bisa. Baik secara apa? Fisik. Fisik bisa jadi toh ya. Fisik, verbal, terus sosial. Nah, yang tadi disampaikan oleh teman-teman Anda. Nah, dari sini, dari cerita yang teman-teman tadi sampaikan, itu berita ya, berita viral terjadi di dunia. Ternyata tidak hanya di Indonesia, di Amerika, di belahan bumi manapun ada seperti itu. Kesempatan untuk melakukan perundungan itu ada di mana-mana. Ya, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kebetulan semua menyampaikan perundungan. Nah, Anda tadi sudah tahu perundungan itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan, yang itu dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, bahkan bisa dari keluarga dekat, teman, masyarakat, seperti itu. Yang dilakukan secara apa? Fisik, bisa kan? Verbal, sosial, seperti itu. Nah, dari yang mereka teman-teman sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Oke. Apa efek yang ditimbulkan dengan adanya perundungan bagi pelaku? Efek dari perundungan terhadap korban ya. Mas Davi bisa menyampaikan langsung saja ya, kita bahas bersama. Apa Mas? Korban bully dapat mengalami gangguan mental karena pembulian. Seperti kisah yang saya sampaikan tadi, korban mendapatkan depresi, atau bisa juga korban dapat menaruh dendam pada pembuli hingga menyebabkan nyawa orang lain yang hilang. Iya, bisa diterima. Depresi ya, depresi, bahkan yang paling parah bisa menyebabkan nyawa itu hilang, mengakhiri hidupnya karena terlalu depresi, begitu. Ada lagi? Yang keras Mbak? Bagaimana cara kita sebagai peserta didik untuk menyikapi kasus perundungan tersebut? Nah sebelum ini ya, kita sebagai peserta didik menyikapi kasus perundungan. Di kelas ini, pernah ada yang merasakan dirundung nggak? Dibully nggak? Ya? Mbak Sheila? Saya pernah mengalami Yang keras Mbak? Saya pernah menjadi korban pembulian waktu saya sekolah dasar. Pelakunya hampir satu kelas. Saya mendapati dari kelas 4 hingga ke kelas 6 hampir lulus. Luar biasa. Cukup ekstrim karena barang-barang saya juga dilempar, dibuang. Saya pernah mengalami di kekerasan fisik seperti dipukul, ditarik, seperti itu. Iya. Apa yang dirasakan Mbak Sheila pada saat itu Anda sebagai korban bully? Dendam itu ada. Sakit hati, dendam, takut, marah kayak gitu ya? Iya, tapi saya diam sampai beberapa waktu itu masih diam, nggak mau cerita sama siapapun. Akhirnya waktu ada kekerasan fisik itu saya mulai cerita ke ibu saya, dan ibu saya menyampaikan ke sekolah kepada gurunya untuk tindakan tersebut. Tetapi masih terjadi hingga kelas 6 dan itu hampir lulus baru selesai, tidak ada lagi pembulian. Iya. Dari cerita ternyata teman kita yang di sini pun pernah merasakan apa itu perundungan bully pada saat waktu SD ya. Sampai secara fisik, bully secara fisik, ditarik, dilempar. Bahkan yang melakukan tidak hanya 1-2 orang, beberapa orang dari berbagai kelas seperti itu. Gitu. Apa yang Mbak Sheila lakukan? Mbak Sheila merasa apa? Merasa sakit hati, dendam, takut, depresi, itu macam-macam ada di dalam diri Mbak Sheila. Nah, apa yang Mbak Sheila lakukan? Menyampaikan kepada orang tuanya, ibunya, dan akhirnya ibunya menyampaikan, berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengatasi masalah perundungan. Jadi tadi pertanyaannya, apa yang cara kita sebagai murid biar tidak terjadi perundungan seperti itu ya? Oke, caranya tadi kita bisa belajar dari Mbak Sheila, tidak diam ya, menyampaikan kepada orang tua,
speak up. Ya, nggak usah takut menyampaikan kepada guru, orang yang lebih bisa dipercaya untuk memberikan solusi masalah seperti ini. Mungkin ada yang di depan ada solusi. Kita sebagai pelajar biar tidak terjadi bully, kita harus ngapain, Mas, Mbak? Harus ngapain? Ada yang bisa membantu? Harus ngapain? Selain speak up, bicara, terus ternyata korban bully, pembuli, perundung seperti itu bisa jadi dari korban loh ya. Dia merasa dendam terus akhirnya dia menjadi pelaku. Mencoba, kalau kita sebagai korban mencoba untuk membela diri, memaafkan diri sendiri ya. Jangan terus kita menjadikan itu sebagai sarana balas dendam. Aku dulu pernah seperti ini, rasanya dirundung itu sakit, saya juga akan melakukan yang lebih kejam pada orang lain. Jangan seperti itu, tidak akan memutus mata rantai perundungan. Speak up, berani berkata, terus menjauhi. Kadang ada orang-orang yang itu sukanya membuli tuh ya. Ya, kita menjauhi tempat, teman atau orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Menjauhlah dari lingkungan seperti itu. Nanti kita bisa lihat perundungan itu di negara kita ada hukumnya enggak? Ada enggak? Coba nanti dicari deh, dicari di Google. Pasal berapa yang menyebutkan tentang perlindungan warga negara yang dibully, dirundung. Nanti kalau dirundung nanti dihukum berapa tahun penjara seperti itu. Karena negara kita adalah negara hukum, kita tidak usah takut. Ada pasal berapa? Undang-undang KUHP pasal lihat pasal tentang perundungan, Dok. Dicari pasal tentang perundungan. Nah, kita bisa belajar hari ini ya tentang banyak hal, tentang tadi sesuatu berita di dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Yang tadi anaknya dibully karena dibully terus harus apa, Mas? Dengan kucing itu, Mas? Nah, bersetubuh dengan kucing di video itu kan keji ya. Akhirnya depresi. Terus ada juga ibu yang membuli anaknya sendiri di cyberbully. Kan bully itu tidak perundungan, itu tidak hanya secara fisik, lisan, kata-kata pun. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Begitu ya. Hikmahnya hari ini. Terus tadi ada lagi yang apa, Mbak? Depresi ya? Depresi akibat dibully. Terus ada juga yang dikeluarkan dari sekolah akibat bully. Banyak sekali efeknya dari perundungan, pembulian itu nggih. Saya harapkan hari ini kita bisa belajar tentang apa itu dampak dari apa itu perundungan, dampaknya seperti apa, bagaimana kita harus mengantisipasi kalau kita sudah jadi korban, kita harus seperti apa. Ini tadi sudah kita bahas. Dan negara kita juga menjamin keselamatan, perlindungan bagi kita semua agar aman, jauh dari perundungan. Sehingga kita tidak boleh hanya diam, speak up. Sampaikanlah kalau Anda itu memang korban bully, akan ada solusi kalau Anda tidak diam. Nggih. Ke orang tua, Bapak Ibu guru, orang yang lebih dewasa atau lembaga hukum yang bisa membantu Anda keluar dari permasalahan bully. Itu nggih.
Program One Week One Up to Date, semoga setiap minggu apa yang kita pelajari dari berita-berita viral yang kita sampaikan oleh teman-teman itu membuat Anda menjadi lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih bisa merubah bisa mengantisipasi hal-hal perundungan misalnya seperti ini, topik kita hari ini ya. Untuk perundungan menjadi kita pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, atas kegiatan hari ini, luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Oke, silahkan boleh duduk. Ya, terima kasih untuk layanan bimbingan klasikal hari ini dengan tema One Week One Up to Date dengan berita viral yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia manapun. Alhamdulillah, semoga ke depan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja, kurang lebihnya Bu Novi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.